Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecewa karena belum menerima bantuan, puluhan mama lakukan pemalangan di Kabupaten Mimika. Jelang puasa, harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Merauke mahal. Tes menggunakan rapid, 12 anak buah kapal motor Dobon Solo positif corona. Belum dibantu bahan makanan, puluhan mama-mama melakukan aksi palang jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika. Pemalangan sengaja dilakukan agar mendapat perhatian dari Pemda Mimika. Warga kecewa karena mereka sudah taat di rumah saja, namun bantuan tidak kunjung datang. Keluarga akan dalam rumah semua, barangkali makan apa? Bukan penyakit yang datang sambar kita, tapi karena kelaparan anak kecil ini dia akan mati karena kelaparan. Oke, begini. Dengar dari mana? Kalau sumber yang tidak jelas, jangan dipakai pegangan. Karena hasil rapat kemarin untuk distrik ini memang belum ada, ya, belum. Jadi jangan bilang yang sana sudah dapat, ini belum. Ya. Warga juga memprotes adanya bantuan yang sudah diserahkan ke distrik lain. Namun untuk Kelurahan Kebun Siri belum mendapat bantuan dari Pemda. Pemalangan ini membuat lalu lintas di Jalan Ahmad Yani terganggu. Aparat kepolisian Resort Mimika yang datang langsung menenangkan warga dan membuka pemalangan tersebut. Sore ini ada dinominasi oleh IPI. Mereka menanyakan bahwa untuk wilayah distrik biru, distrik Mimika Baru, dari Kebun Siri sampai Lanau ini, mereka belum mendapat bantuan. Nah itu yang mereka, dan mungkin mereka dengar cerita dari mana, informasi dari mana, kalau di beberapa tempat tidak ada bantuan. Nah, sehingga mereka merasa tidak diperhatikan. Ya mungkin inilah apa yang menjadi pemikiran mereka, pemahaman mereka, sehingga mereka meresponnya dengan malam jalan. Ya. Tapi tadi kami sudah berikan penjelasan bahwa nanti kita akan komunikasikan dengan unsur-unsur pemerintahan supaya unsur-unsur pemerintahan terdekat, ya paling tidak dari kelurahan itu dengan situasi begini harus terus selalu memberikan informasi, penjelasan-penjelasan sehingga masyarakat tidak terjebak pada informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, kemudian terpengaruh melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu aktivitas. Ya situasi aman terkendali, mereka tidak melakukan hal-hal yang terlalu prinsip, ya sifatnya ini kami turun berkomunikasi dan mereka memahami kemudian membubarkan diri. Meski telah dibubarkan polisi, warga mengaku akan kembali melakukan aksi yang sama jika pemerintah daerah belum memberikan bantuan kepada mereka dalam waktu dekat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan stok beras aman dalam masa pandemi COVID-19 dan bulan puasa. Dari pantauan di gudang Bulog Mimika, stok beras yang ada di dalam gudang mencapai 1.400 ton. Selain untuk kebutuhan warga Mimika, stok beras di dalam gudang ini juga dikirim ke Kabupaten Puncak dan Kabupaten Jayawijaya. Di dalam gudang ini stok sekitar 1.400 ton. Itu dengan rata-rata penyaluran 400 ton per bulan, jadi ketersediaannya sampai 3 bulan ke depan. 1.400 ton kurang lebih, dengan penyaluran 350-an per bulan bisa tahan sampai 3-4 bulan ke depan. Kami memang supply untuk Wamena juga,
Jadi hampir setiap hari ada penerbangan juga ke Wamena lewat Jayawijaya. Trigana juga kami juga gunakan juga maskapainya. Itu per hari kurang lebih 20-30 ton kalau ke Wamena. Kami suplai ke Wamena itu sekitar per hari itu kan 2 atau 3 flight. Itu per flightnya itu iya setiap hari per flightnya bisa 12-14 ton. Jadi kurang lebih 30-40 ton per hari. Sementara itu, Bupati Kabupaten Merauke mempersilahkan kabupaten dan kota di Papua untuk membeli beras dari Merauke. Bupati Kabupaten Merauke, Freddy Gebse, mengatakan sebanyak 2.000 ton beras telah dikirim ke Jayapura dan Mimika. Kami sudah menyurati ke 29 kabupaten kota dan Papua Barat untuk nanti bisa menerima atau menyetujui beras kita. Tetapi itu tidak serta-merta sebagaimana yang kita sebutkan. Ternyata ada mekanisme-mekanisme dalam pengiriman beras antar daerah, antar wilayah, antar pulau, antar kabupaten, antar provinsi. Nah, setelah kami mencoba melobi dan komunikasi intens dengan pihak pemerintah pusat, khususnya Presiden, DPR RI, dan Bulog, maka kita bisa mendapat izin. Ini adalah satu langkah strategis kita. Yang kedua, setelah dapat izin ini terbukti kita sudah bisa kirim ke Manokwari, Sorong, ya, Fak-Fak, kalau di Papua Timika, Kerom, Sarmi, Serui, dan beberapa wilayah lain. Harapan kami 29 kabupaten kota ini bisa kita masuk dan kita kuasai. Gebse juga memastikan jika ketersediaan beras di Merauke bisa membantu kabupaten lain yang membutuhkan beras. Merauke sendiri sejak 10 tahun lalu sudah diproyeksikan Kementerian Pertanian menjadi lumbung pangan nasional dan bisa memasok beras ke kabupaten dan kota yang ada di wilayah timur Indonesia. Tim Biro Papua melaporkan dari Mimika dan Merauke. Untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil di Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Hamadi. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentunya ketersediaan bahan pokok harus terus dijaga oleh pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Rustan Saru mengatakan, masih ada pedagang yang menaikkan harga bahan pokok, yakni bawang merah. Karena setelah ditelusuri harga distributor Rp50.000 per kilo, tetapi sampai di pasar tradisional harganya mencapai Rp70.000 per kilo. Operasi pasar untuk menjilat beberapa titik, mulai dari distributor sampai kepada pedagang eceran di pasar. Nah, dari pengamatan kita, beberapa harga memang sudah normal seperti biasa. Termasuk misalnya telur, ya, telur ayam. Distributor itu rata-rata 60.000. Nah, kita minta dinaikkan di kelompok pedagang antara 10 sampai 15%. Jadi sekitar 68 sampai 70.000. Nah, kita ngecek ke pasar, memang harga rata-rata 65 sampai dengan 70.000. Normal. Yang kedua, mengenai bawang merah. Bawang merah di distributor kita rata-rata 50.000 sampai 22.000. Maka tadi di pasar kita temukan agak tinggi sampai 70.000, ada juga 65.000. Kita biar turunkan jadi 60.000. Ya, 60.000. Tadi pedagang sudah oke. Ya, jadi saya minta rangkap Ibu Kepala Pasar, stop pedagang kembali normal seperti biasa. Untuk harga telur ayam yang sempat naik menjadi Rp120.000 per rak, kini sudah normal kembali menjadi Rp70.000 per rak. Selain pasar, Rustan Saru juga mendatangi distributor bahan pokok dan meminta distributor tidak menaikkan harga di tengah pandemi dan menjelang bulan puasa. Rian Tonai dan Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Adanya wabah COVID-19 dan menjelang puasa, harga cabai di pasar tradisional Wamanggu, Kabupaten Merauke mahal. Cabai rawit yang biasa dijual dengan harga Rp80.000 per kilo,
kini naik menjadi Rp120.000 per kilo. Bawang merah yang biasa dijual Rp40.000 kini menjadi Rp90.000 per kilonya. Selain itu, harga kentang juga naik dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 per kilo. Harga tomat yang turun dari Rp50.000 menjadi Rp10.000 per kilo. Lombok merah berapa sekarang? Lombok merah sekarang? Lombok kecil ini? 120. Dari harga kemarin 80 ya? 80 ya, 2 hari aja naik ya? Kalau tomatnya sekarang berapa tomatnya? Tomat turun. Berapa sekarang? Sekarang 10.000. 10.000 ya? Kalau bawang merah itu? Bawang merah 90 kemarin beli. 90. Dari harga berapa? 40 ya? Dari harga 40. 40 itu 2 hari lalu ya? Yang naik apa lagi yang lainnya? Yang naik apa ya? Lombok besar juga naik ya? Itu Sayur-sayuran, kentang ya? Kentang yang naik. Dari harga berapa dia? Dari harga 25 ya? naik ke 40. Sekarang sudah 90 kemarin. Oh, Ya, gitu. 70. Ini lomboknya kira-kira masih naik lagi lombok ini? Kira-kira Lombok Naik lagi ya? mungkin stabil beginilah. Kenaikan harga komoditas rempah ini disebabkan karena adanya wabah COVID-19, sehingga petani lebih banyak berada di rumah karena instruksi pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.